Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Kami berdua mengatakan Denis Ramawati, Pren Setiawan, dan M. Yuldani. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Dalam perjalanannya menuju tujuan pendidikan nasional, bagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab dan kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan di Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang berdampak kepada kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Menurut Syahril dan Henry, ada 5 permasalahan pokok di Indonesia. 1. Kuantitas, 2. Kualitas, 3. Efisiensi, 4. Efektivitas, dan 5. Relevansi. Kuantitas yaitu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung membuat kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Permasalahan ini mencuat terutama di SD pada tahun lampau, tetapi saat ini masalah sudah bisa diatasi. Sisanya, permasalahan ini ada pada anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Kualitas pada umumnya dilihat dari hasil output pendidikan itu sendiri. Kadar ketercapaian tujuan tersebut tergantung lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut serta sukar ditetapkan secara pasti. Karena alat ukur keberhasilan atau kualitas seseorang, siswa atau anak di sekolah belum ada yang baku. Efisiensi dikatakan ideal apabila penyelenggaraan pendidikan hemat waktu, tenaga dan biaya, tetapi produktivitasnya tetap optimal, seperti kesesuaian jadwal mata pelajarannya dengan guru pembelajaran tersebut. Efektivitas mengenai pencapaian hasil pemrograman dibuat. Bila rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru sesuai dengan silabus, maka pembelajaran tersebut dapat dikatakan efektif. Relevansi mengenai sistem pendidikan dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan. Kesesuaian tersebut meliputi kuantitas dan kualitas output tersebut. Terdapat faktor yang mempengaruhi permasalahan pada pendidikan di Indonesia. 1. Perkembangan iptek dan seni. IP. Berkembangnya IP, apakah bidang sosial, ekonomi, hukum, pertanian, dan sebagainya, jelas akan membawa masalah dalam bidang pendidikan. Misalnya saja, materi pengajaran yang terdapat dalam kurikulum sudah harus diubah atau disesuaikan. Dan kedua, berkembangnya teknologi. Misalnya teknologi baru yang digunakan dalam suatu proses produksi akan menimbulkan kondisi ekonomi sosial yang baru. C. Seni. Aktivitas kesenian mempunyai andil yang cukup besar dalam bentuk manusia Indonesia seutuhnya. Maka dari itu, dunia seni telah mengalami perkembangan yang pesat dan semakin dapat tempat dalam kehidupan masyarakat. Kedua, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk sangat pesat akan menyebabkan berkembangnya masalah pendidikan, misalnya masalah pemerataan. Dengan pertumbuhan penduduk yang besar, maka jumlah anak usia sekolah akan semakin besar atau banyak. 3. Aspirasi masyarakat. Kecenderungan aspirasi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Masyarakat sudah terlihat bahwa pendidikan akan lebih menjamin memperoleh pekerjaan yang layak dan mantap atau akan meningkatkan status sosial mereka. Upaya penanggulangan permasalahan pendidikan di Indonesia. 1. Perubahan kurikulum. Kita dapat mengetahui perubahan kurikulum berarti adanya perbedaan dalam suatu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja. Itulah mengapa perubahan kurikulum dapat menjadi solusi permasalahan pendidikan karena dapat disebut perubahan yang mengubah semua. 2. Pengelolaan pendidikan. Pengelolaan konsep pendidikan nasional diktas direlasikan melalui kurikulum terbaru saat ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini sebagai usaha pembaruan kurikulum yang ada sebelumnya, yaitu kurikulum 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 KBK, dan 2006 KTSP. Pengelolaan pendidikan mempunyai beragam. 1. Pendidikan dan tenaga kependidikan. Kedua, kita harus mempunyai dana untuk mengelola pendidikan tersebut. Dan ketiga, pembaruan pendidikan. Menurut pendapat Roger, pembaruan adalah an idea, practice, atau object is various the individual or other unit of adoption. Berdasarkan manajemen SDM, Peter Drucker, Hasselbein et al. 2002 mengatakan bahwa pembaruan adalah a change that creates a new dimension of performance.
Berdasarkan penjelasan kedua orang di atas, pemberontakan dapat diartikan sebagai adalah perubahan ide atau gagasan yang mendorong seseorang sebagai pengguna dalam bekerja dan berkarya jauh berbeda dan lebih baik dari sebelumnya, atau menghasilkan dimensi kerja yang baru. Kesimpulan dan saran. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Misi pendidikan sendiri adalah menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Karena itu, pendidikan selalu menghadapi masalah. Itulah sebabnya, karena pembangunan sendiri selalu mengikuti tuntunan zaman yang selalu berubah. Masalah sekian banyak dihadapi di dunia pendidikan ini sangatlah banyak dan kompleks. Pertama, karena sifat sasaran, yaitu manusia, merupakan makhluk misteri yang banyak teka-teki. Kedua, karena pendidikan harus mengantisipasi hari depan yang juga mengundang banyak pertanyaan. Padahal pemahaman terhadap hari ke depan itu sangat penting karena menjadi acuan dari segenap perubahan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, agar masalah di dalam pendidikan dapat dipecahkan, maka diperlukan rumusan tentang masalah-masalah pendidikan yang bersifat pokok yang dapat dijadikan acuan bagi pemecah masalah praktis yang timbul di lapangan. Dengan dikemukakan masalah-masalah pokok pendidikan, kaitan masalah-masalah pokok tersebut sasa main, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya, dan lain-lain, diharapkan para pendidik memahami lebih baik secara masalah pendidikan yang dihadapkan di lapangan, merumuskannya, serta mencari alternatif pemecahnya. Sebagai saran, sebagai calon pendidik, terkhususnya mahasiswa maupun mahasiswi tabir bahasa Inggris yang ingin menjadi tenaga pendidik, kita harus segera menyadari masalah-masalah apa saja yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Semakin kita cepat menyadari masalah yang terjadi, semakin kita cepat mengupayakan penanggulangan masalah pendidikan Indonesia. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.